warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya siswa saya dari Universitas Diruwaluyo. Tindakan pada pagi hari ini saya ingin melakukan pendidikan kesehatan tentang anticipatory guidance. Banyak kan yang di sini pada belum mengetahui tentang apa itu anticipatory guidance. Oke, saya menggunakan medianya laptop ya. Di sini ada PPT. Oke. Untuk yang belum mengetahui apa sih itu anticipatory guidance, anticipatory guidance adalah pendidikan kesehatan tentang kita memberikan bimbingan kepada orang tua, untuk membimbing anaknya pada usia pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pertumbuhan anak, karena kebanyakan orang tua kurang memahami apa itu tentang anticipatory guidance dan bimbingan apa yang cocok untuk anak. Jadi mereka kebanyakan pada usia dini orang tua salah dalam mendidik anak itu karena belum mengetahui apa sih itu tentang anticipatory guidance atau bimbingan kepada anak. Selanjutnya, anticipatory guidance itu dilakukan pada anak masa toddler. Kebanyakan pada bertanya sih, apa sih anak usia toddler itu? Apa sih masa toddler itu? Masa toddler itu adalah anak pada usia 1-3 tahun. Pada pada usia 1 tahun sampai 18 bulan, 1 tahun atau 1,5 tahun usia anak itu, kita sebagai orang tua harusnya sudah mempersiapkan bimbingan anak yang cocok. Pada usia ini kita harus sudah mengkaji pola makan anak, pola tidur anak. Kita harus melihatlah berbagai aspek tentang permainan anak yang cocok, perkembangan anak gitu. Lalu pada usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun, dari usia menengah dari 1,5 tahun ke 2 tahun, kita seharusnya sudah bisa menekan pentingnya persahabatan dalam bermain, karena kebanyakan pada usia itu kan sering banget sih ya, pada usia itu nanti itu bertengkar atau menjadi, itu sebenarnya kita sudah bisa mengantisipasinya, menggali kemampuan si anak. Kita juga bisa menggali kemampuan si anak. Jadinya di usia itu kita udah bisa tahu apa sih kesenangan si anaknya, apa sih kemampuan si anaknya emang bisa diunggulkan. Lalu usia 24-36 bulan kita sudah bisa mendiskusikan tentang pendekatan. Jadi gini, pada usia 3 tahun dari 2 tahun sampai 3 tahun, anak itu sudah bisa mengontrol sistem berkemihnya atau pipis lah, kalau bisa disebut pipis. Jadi di usia itu si anak kita sudah bisa mengajarkan kalau si anak tuh harus mandi, harus berkemih di tempatnya, di WC, di toilet. Jadi yang kebanyakan si anak kan nggak tahu terus pipis sembarangan. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi di usia seperti itu kita harus mengajarkan kalau pipis itu sebaiknya ya di kamar mandi, di tempatnya. Terus cara-cara pipis kita juga sudah menjelaskan kalau pipis itu dibersihkan, alat kelaminnya disiram. Lalu kalau setelah kita mengajarkan ke anak, jangan lupa kita memberikan pujian. Pujian itu bertujuan. Pujian kepada anak itu bertujuan untuk dia lebih bangga dan akan melakukan itu kembali. Apabila kita tidak melakukan itu, kebanyakan si anak akan malas. Saya malas kan nggak dipuji, nggak ada nilainya. Jadi kita tuh harus, kamu kok pintar banget, udah bisa gitu. Pada usia toddler ini, pada usia 2 tahun ke 3 tahun ini, 1 tahun ke 2 tahun ke 3 tahun, pada usia ini kita sudah bisa mengajarkan anak tentang sikat gigi. Ini ada gambarnya ya, 5 langkah cara sikat gigi. 5 langkah cara sikat gigi itu, yang pertama kita udah mengajarkan sikat gigi itu sebelum tidur, sesudah makan, sesudah mandi. Dengan cara kita mengajarkan si anak tentang rutinnya sikat gigi, nanti ketika
dia dewasa, dia akan lebih bisa menghargai sikat gigi, dan dia akan bisa tetap merawat giginya agar tidak nanti kita bisa bilang saja dia jangan lupa ya sikat gigi nanti biar giginya nggak bolong atau gimana. Biasanya di anak usia seperti itu anak lebih bisa mendengarkan kita. Kalau kita tidak bisa membimbingnya dari kecil, maka nanti gedenya nanti kita akan bingung sendiri gitu. Lalu dari anak usia seperti itu kita sudah bisa waspada ya, karena di anak usia seperti itu kita harus menghindarkan benda-benda tajam. Benda-benda tajam itu ada contohnya pisau. Setelah pisau nanti ada roll atau stop kontak, itu kan bahaya. Benda-benda tajam yang bisa saja melukai dari si anak usia toddler itu, karena di anak usia seperti itu si anak akan lebih condong karena ke dia itu pengen tahunya lebih tinggi, jadinya nanti dia akan sembarangan. Padahal di anak usia itu kita harus benar-benar waspada kalau nggak pengen anak-anak kita kenapa-kenapa gitu. Anak usia toddler ini juga, anticipatory obedience ini juga banyak sekali manfaatnya untuk bimbingan si orang tua. Sebentar saya akan memperlihatkan. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh video yang emang nanti cocok. Jadi kebanyakan di anak usia seperti 2 tahun itu kan otak mereka gampang banget untuk melihat sesuatu dan menangkapnya di otak dan nanti akan disimpan di memori. Kebanyakan kan seperti itu. Padahal di anak usia seperti itu mereka sering banget melihat televisi yang isinya tentang berpacaran, hal-hal dewasa, dan itu akan tertangkap di memori mereka. Maka dari itu, dari usia dini kita harus memperlihatkan, kita lihatkan YouTube yang isinya tentang pendidikan, permainan yang edukatif. Bisa saja tentang, contoh ya ini ada si Rara tentang mereka belajar mengaji. Itu akan lebih memiliki manfaat yang lebih daripada kita memperlihatkan televisi. Lalu di anak usia seperti itu kita harus sudah masa usia toddler 3 tahun, kita seharusnya sudah membiarkan anak-anak untuk bermain dengan teman-temannya. Kita menjaga anak bermain dengan teman-temannya, sosialisasi dengan teman-temannya. Karena kebanyakan sosialisasi dengan teman-temannya itu sulit. Kalau kita tidak membiasakan, nanti pas dia udah usia TK, udah memasuki TK atau memasuki SD, di usia itu anak akan sulit untuk membiasakan diri, adaptasi dengan teman-temannya itu akan sulit. Tapi ketika kecil dia sudah bisa bermain dengan teman-temannya, tidak takut dengan teman-temannya, nanti di situ mereka pas waktu mereka sudah memasuki masa SD maupun TK atau PAUD, nanti mereka akan terbiasa dan mereka akan selalu membiasakan diri dengan orang begitu. Setelah saya menjelaskan tentang anticipatory obedience, nanti apabila ada yang tidak dipahami bisa saja langsung komen di channel YouTube ini ya, bisa saja langsung komen. Sekian dari pendidikan kesehatan yang telah saya berikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon kritik dan sarannya masukkan ke kolom komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.